lagi dekat ya sama seorang advokat? Enggak. Oke. Kamu kayaknya. Aku lagi dekat, kebetulan kita ada project. Oh, project, tetap ya. Sama entertainment ya, project. Ya. Kemudian dengan hormat saya undang kepada Bapak Sekjen DPP Kadin, Bapak Rifai Kusuma Negara SH.MH, untuk mendampingi atau menemani kami duduk di depan sini saling berbincang mengenai tema kita, tebang pilih penegakan hukum di sektor pertambangan. Kami undang Bapak Rifai Kusuma Negara SH.MH. Ya, mungkin beliau belum di tempat. Saya lanjut saja Pak, mungkin dengan sedikit pengantar Pak, sedikit pengantar mengenai apa yang menjadi motivasi atau apa yang menjadi latar belakang kenapa tema pertambangan yang kita angkat di kegiatan pelatihan ini. Ini luar biasa Pak ya, saya sangat mengapresiasi inisiasi dari Ketua IKADIM Kendari, Bapak Kandidat Dr. Syahiruddin Latif SH.MH beserta tim panitia yang telah menggagas bahwa kita harus mengemas kegiatan kita tampil beda. Kegiatan pelatihan kita ini berisi dengan narasi informasi keilmuan. Olehnya itu, kegiatan kita selain pelatihan maka diberikan juga segmen acara talk show. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya mineral logam dan non logam, khususnya nikel yang tersebar di berbagai lokasi. Potensi nikel ini ada beberapa wilayah, salah satunya mungkin saya bisa sebutkan di wilayah Asera, wilayah Kabayan. Silahkan Bapak, terima kasih Bapak sudah bergabung, silahkan duduk. Ya, jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah itu sudah memiliki keluasan dalam membangun daerahnya. Salah satunya, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah memberikan izin usaha pertambangan sebelum kemudian kewenangan itu ditarik oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Nah, persoalannya kemudian banyaknya kasus-kasus pertambangan yang terjadi di sini. Saya sedikit memberikan fakta. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2018 sampai 2021 telah menangani kasus 175 kasus pertambangan. Permasalahan pertambangan ini sangat kompleks disebabkan tidak adanya koordinasi antara lembaga atau instansi terkait. Istilah pemberian status clear and clean tanpa mempertimbangkan kepentingan sektor lain seperti kehutanan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Persoalan ini kemudian kita akan diskusi. Kok ada sih tebang pilih dalam penegakan hukum? Kok kasus-kasus atau perkara kecil itu mudah diselesaikan? Tapi apabila berkaitan dengan korporasi, kok tiba-tiba redup, tiba-tiba lenyap, dan tiba-tiba tidak diketahui sampai mana persoalannya selesai di aparat dalam hukum kita ataukah dalam lingkup penyelesaian hukum di pertambangan. Olehnya itu, Bapak izinkan saya mungkin langsung mengajukan pertanyaan, Pak. Kira-kira Pak Prof, apa yang menjadi faktor yang menyebabkan problematika tata kelola pertambangan itu menjadi khususnya mungkin di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara? Monggo Bapak.
Terima kasih Ibu Moderator. Sebelum saya mulai, saya mengundang teman-teman yang ada di sana bisa kita di sini Pak. Para anggota tadi IKD ya, bisa di sini biar kita fokus karena tidak enak ceramah tidak lihat orang. Ya. Jadi ini kita santai saja bincang-bincang hari ini. Tentu yang pertama saya hormati dulu adalah Bapak Ketua IKD Pusat, Bapak Sekjen. Pak Sekjen ini adalah kolega saya, adik saya juga ya. Dan saya biasa panggil Bung Tripai. Ya, kalau di kali mungkin tidak dipanggil Bung ya. Saya nggak tahu dipanggil Bapak atau apa. Kalau saya sering panggil Bung Tripai. Dan alhamdulillah ketemu di Kendari meskipun sering ketemu di tempat lain ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Harian IKD ya. Tentu pengurus IKD DPC Kendari dan seluruh jajarannya, para tokoh penegak hukum di Sulawesi Tenggara, para akademisi, sini juga hadir Ketua Ikatan Notaris Indonesia, pengurus daerah Kendari ya, dan semua yang hadir satu persatu mungkin tidak bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengapresiasi kegiatan Tolso ini karena ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus IKD DPC Kendari. Sehingga Tolso ini bukan saja penting dan strategis, tetapi memiliki nilai historis nanti ya, bahwa ada Tolso tentang penegakan hukum pertambangan. Dan judulnya hari ini adalah Tebang Pilih. Tebang Pilih itu kalau di perkebunan itu bagus Pak, di kehutanan. Karena dipilih-pilih dulu baru ditebang gitu. Dalam rangka pelestarian ya. Tapi kalau tebang pilih penegakan hukum itu maknanya berbeda Pak, berubah. Artinya ada transaksional dan ada intervensi, dua Pak. Dipilih karena ada transaksional dan dipilih karena ada intervensi. Baik transaksional maupun di intervensi itu konotasinya subjektif dan maknanya negatif. Karena penegakan hukum itu mestinya objektif tanpa intervensi dan tanpa transaksional, sehingga maknanya positif. Ya, itu sudah. Ini mana judul dulu ya. Nah, sekarang penegakan hukum pertambangan. Tentu kalau kita mengatakan penegakan hukum itu dari seluruh tahapan hukum itu, mulai dari pembuatan, penyusunan, penjaringan aspirasi tentang hukum, dari seluruh tahapan itu yang paling berat itu adalah penegakan hukumnya Pak. Kalau nyusun itu di DPR gampang. Misalnya kita meminta pendapat para masyarakat di daerah-daerah itu mudah Pak. Tapi yang paling berat itu adalah menegakkan hukum, law enforcement itu. Kenapa susah penegakan hukumnya? Karena selalu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak ada penegakan hukum yang diterima 100% oleh masyarakat. Pasti ada yang menolak, ada yang menerima. Oleh karena itu kata Immanuel Kant, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Bahkan orang mengatakan kalau mau menemukan keadilan, janganlah ke pengadilan. Karena pasti ada yang senang, ada bahagia dengan kemenangannya, ada yang tersiksa dengan kekalahannya. Kenapa begitu? Karena sifat hukum itu hitam putih Pak. Tidak ada draw. Jadi kalau pengadilan tidak ada itu. Penggugat dengan tergugat diangkat tangannya dua-dua, penggugat nyatakan menang bersama, atau jaksa dengan terdakwa nyatakan menang bersama. Oleh karena itu orang selalu mengatakan kalau bisa jangan sampai ke pengadilan. Lebih bagus kita selesaikan secara damai. Tapi ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa. Kembali pertanyaan moderator,
apa yang membuat Curat Marut ini penegakan hukum pertambangan? Dulu waktu nikel itu belum ada harga, Pak, nggak ada di sini, nggak ada susah-susah. Begitu ada harga, jadi harga juga menentukan itu penegakan hukum ya. Sebenarnya intinya di pertambangan itu mestinya yang pertama melakukan penegakan hukum itu adalah pemberi izin dulu, pemberi izin usaha pertambangan itu. Siapa pemberi izin itu adalah gubernur atau menteri. Tetapi seakan-akan sekarang begitu menteri atau gubernur mengeluarkan izin usaha pertambangan, mereka lepaskan itu, Pak, jalan sendiri. Sehingga pemegang izin ini tidak tahu kalau dia sedang melanggar hukum atau dia tidak bekerja sesuai dengan izin yang diberikan. Dan yang bisa meneropong itu adalah teman-teman aparat penegak hukum. Apakah itu dilapori sebagai laporan polisi ataukah tidak dilapori, dia pergi cari-cari sendiri, apa masalahnya? Oleh karena itu, penegakan hukum sesungguhnya mestinya diawali dari pemberi izin. Dan ketika aparat penegak hukum yang disebut dengan polisi, jaksa, KPK masuk ke dalam tindak pidana pertambangan, pemberi izin ini diam-diam. Mestinya dia juga masuk ke dalam, bahwa tidak begitu, Pak, begini mestinya sektor pertambangan. Justru pemberi izinnya diam-diam juga. Bahkan pemberi izinnya juga jadi ikut tersangka, ikut terdakwa karena mungkin pemberiannya itu melalui suap dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin dulu menyampaikan modus pelanggaran hukum kegiatan usaha pertambangan supaya kita nanti menyamakan persepsi dulu. Yang pertama, menambang tanpa izin yang disebut dengan illegal mining. Itu pertama, Pak. Kemudian menambang tidak sesuai tahapan UP-nya. UP eksplorasi dia sudah produksi, gitu. Bapak-bapak penambang sudah tahu itu. Kemudian yang ketiga, menambang di luar wilayah UP-nya yang disebut dengan pelakor, ya Pak, apa namanya, koridor, ya. Yang dokumennya itu tidak ada, tetapi ketika diperiksa oleh polisi, tiba-tiba ada dokumen. Itu namanya dokumen terbang. Itu hanya di sini. Ya. Kemudian menambang di lahan koridor celah. Jadi ada UP-nya saya dengan verify, di situ ada kosong, di situ nambang, Pak. Jadi celah di nambang itu ada celah juga ya. Itu disebut dengan pelakor ya, penambang lahan koridor. Kemudian pelanggaran berikutnya tidak menyampaikan hasil produksinya, ada yang nakal, Pak. Dia nambah 100 ton tapi dia laporkan 10 ton. Itu juga pelanggaran. Kemudian tidak membayar iuran PNBP kepada negara. Kemudian menambang dalam kawasan hutan tanpa izin penambangan dari kawasan hutan atau IBPK. Ini yang banyak. Seperti dikatakan tadi, keluar CNC-nya clean tetapi tidak mempertimbangkan sumber daya alam yang lain, misalnya air, tanah, dan hutan. Ya. Kemudian tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Begitu dia nambang, terakhir izinnya dia tinggalkan saja. Itu juga masuk pidana, Pak, sekarang. Kalau dulu tidak, begitu ada jaminan reklamasi disimpan di pemerintah daerah atau pemerintah pusat, itu bisa tinggalkan. Nah, itu tidak ada konsekuensi pidananya. Tapi sekarang, meskipun ada jaminan reklamasi, kalau dia tidak melakukan reklamasi setelah melakukan penambangan, itu juga pidana. Itu bisa juga masuk aparat penegak hukum situ. Ini yang paling banyak sekarang. Menampung, mengolah, memurnikan produksi tambang dari illegal mining. Itulah smelter. Jadi banyak orang yang serahkan tambang produksi berupa nikel, kita cerita nikel ya, itu tidak jelas asalnya. Padahal dalam undang-undang pertambangan mengatakan semua produksi yang masuk ke dalam pengolahan pemurnian itu harus jelas apakah nikel itu bukan barang haram atau bukan halal. Ini yang pertama. Dan sekarang ada antara penambang dengan smelter yang memata. Kita tidak tahu, pengawasnya nggak ada ke sana. Ini contoh-contoh pelanggaran
atau modus pelanggaran hukum pertambangan ya. Nah, jadi celah barunya saya ulangi, yang pertama karena lemahnya pengawasan dari pemberi izin, satu. Yang kedua, begitu ada penegakan hukum, pemberi izin itu tidak ikut campur mengintervensi, tidak dimintai keterangan juga. Kenapa dia juga takut Pak dipanggil? Jadi kalau dia dipanggil bersyukur, daripada masuk intervensi dia juga masuk dalam itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian apa dampaknya kalau penegakan hukum ini tebang pilih ya? Pertama, apa yang dikatakan tadi oleh sambutan gubernur itu menarik ya. Maka masyarakat tidak percaya lagi pada penegak hukum ya, pada APH. Karena menganggap kalau sekarang ada backing-backingnya ya, ada orang di belakangnya, pasti tidak lanjut. Kemudian masyarakat tidak menghormati hukum sebagai instrumen yang dapat menyelesaikan masalah hukum, karena semua diselesaikan dengan transaksional. Kemudian esensi tujuan hukum tidak terwujud, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu tidak jelas lagi. Kita semua butuhkan kepastian hukum, malah ada orang yang secara nalar masyarakat mengatakan itu bukan pelanggaran pidana, tetapi sampai di pengadilan. Tetapi ada juga kasus nalar hukumnya mengatakan harus sampai pengadilan karena terbukti, tetapi biasanya berhenti tengah jalan, apakah SP3 atau tanpa SP3. Dan itu banyak kasus terjadi di sini. Makanya karena hukum tadi tidak diselesaikan secara tuntas berdasarkan fakta dan faktual dan bukti-bukti itu, sehingga menimbulkan memotivasi orang untuk melanggar hukum. Jadi bukan orang takut melanggar hukum, tetapi termotivasi melanggar hukum. Sedangkan itu anak-anak bisa selesai hukumnya, apalagi saya ini kepala dinas, kira-kira begitu. Nah, ini cara barunya. Jadi orang termotivasi untuk melanggar hukum karena semua bisa diselesaikan dengan intervensi, bisa diselesaikan dengan transaksional. Baik, izin Pak Sekjen, Pak Bang Rifai, ada satu pertanyaan karena ini momentum kita pelantikan tadi dan kita ini yang dilantik jelas adalah advokat. Nah, peran advokat sendiri ini kan ada yang terjadi misalnya Pak di Pulau Wawoni, Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara sudah ada putusan bahwa tidak boleh pengolahan tambang di situ. Nah, sementara ada aktivitas salah satu perusahaan tambang yang telah beberapa kali menerobos lahan milik warga tanpa izin. Bagaimana peran advokat di situ dan bagaimana kolaborasi advokat dalam memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan perannya dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut? Misalnya Pak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Ini saya ditolong mendadak nih, ya. Dari permintaan Prof langsung saya dampingi beliau, Ketum juga meminta. Tapi secara kebetulan Ketum, saya ini memang lawyer pertambangan, ya. Dan saya sudah menangani pertambangan dari tahun 90-an. Prof tahu betul, batu bara, macam-macam ya, nikel dan macam-macam. Jadi saya banyak tahu dari sudut pengusaha, ya. Tapi di sisi lain, selain saya lawyernya para pengusaha, saya juga ketua PBH Peradi, ya. PBH Peradi itu tugasnya adalah mengadvokasi masyarakat, bahkan masyarakat lemah, ya. Dan akhirnya saya mencoba mencari titik tengah dari itu semua. Dan ini cukup menarik, saya perlu sharing sama teman-teman. Saya berada dalam dua posisi. Satu menjadi lawyer pengusaha, tapi juga saya menjadi lawyer masyarakat yang akan berhadapan juga dengan usaha-usaha tambang. Ya. Dan di situ sebenarnya advokat bisa berperan besar, ya, menjadi penentu, penyeimbang, ya, dari sebuah konstruksi kemajuan ekonomi yang sedang berkembang di sebuah wilayah. Ya. Dan sebenarnya disitulah integritas kita diuji, profesionalisme kita diuji. Ya. Pilihan ada di kita. Ya. Kalau kita mau belok miring, ya akhirnya kita seperti yang lainnya tidak akan terlihat. Tapi kalau kita justru bisa menjadi solusi, itu menjadi sesuatu warna dan tentunya juga akan diapresiasi. Lebih kurang saya memberikan dulu perspektif kalau dari pengusaha. Ya. Pada prinsipnya
pengusaha itu ingat kesetiaan berusaha. Ya. Kedua, dia menghindari konflik. Ya. Karena nggak ada tuh pengusaha yang bener ya, datang mau bikin ribut, mau cocok sana, merusak hubungan, nggak mungkin. Dia pengen bisnis kok, ya pengen untung, money oriented. Artinya menghindari semua persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Itu prinsip pengusaha dulu. Ya, nggak ada pengusaha datang mau ngacak-ngacak, ya mau kerja tanpa izin atau apa. Menurut saya itu bukan pengusaha, itu preman. Ya. Ini dulu perspektifnya. Tapi dalam kenyataannya ada dua memang model pengusaha yang baik, ada pengusaha yang bandel juga, bro ya. Yang bandel ini memang kadang selalu inginnya efisien, ya. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka sudah terikat dengan beberapa konvensi-konvensi internasional. Jadi kalau dia pun juga menambahnya tidak benar, barangnya tidak akan bisa ekspor, ya, Prof ya. Jadi kalau perusahaan besar sebenarnya relatif agak hati-hati untuk merugikan masyarakat, ya. Dia bahkan lebih banyak bermainnya di main-mainnya mengenai PNBP, teks dan macam-macam, ya, membuat perusahaan cangkang gitu ya. Bandelnya ke sana, bukan bandelnya nyusahin masyarakat. Jadi kalau perusahaan middle ke atas, tapi kalau yang perusahaan bawah atau middle juga ada yang memang pemain baru masih bingung mulai dari mana, cari-cari untung di awal, misalnya jalan dulu baru izinnya. Itu memang udah scripting nggak bener gitu ya. Terus kalau boleh reklamasinya bermain-main bercanda gitu ya. Nah yang begitu-begitu memang harus dijewer, ya. Tugas para advokat. Nah, yang tapi juga begini, ini dalam konteks dunia pertambangan itu banyak dalam praktek saya sejak tahun 90-an, ya. Kita tidak hanya berhadapan dengan pengusaha bandel, kita juga kadang berhadapan dengan mohon izin oknum Pemda yang bandel, ya, yang kerjanya juga selalu membuat cost production bertambah, ya, bolak-balik cari upeti, bahkan pembebasan lahan jadi broker, ya. Itu juga pengusaha kadang kalian menghadapi oknum Pemda seperti itu, ya. Termasuk juga menghadapi oknum penegak hukum juga yang bandel, ya. Ada perdata dipidanakan, sengketa lahan dipidanakan, hanya diolah sana sini, gitu ya. Nanti oknumnya bela pengusaha, terkadang bela masyarakat. Jadi itu yang terjadi dalam dunia pertambangan. Ada juga selain Pemda, mohon maaf, DPRD juga kadang suka cawe-cawe persoalan gitu ya. Dan juga tidak ketinggalan ada juga masyarakat, ya. Sudah jelas itu lahan bukan punya dia, tapi sekarang tahu ada pembebasan, ngada-ngada dia bikin di situ, langsung mendadak pertanah, ya. Mohon maaf, saya sering hadapi juga. Cuma kalau saya hari ini sudah ada teknologi, jadi kalau Anda mengaku bertanam di situ tahun berapa, saya langsung buka rekaman remote sensing, Prof. Terekam satelit di koordinat sekian itu ada tanamannya tahun segitu. Jadi sudah nggak bisa ngada-ngada gitu. Jadi pernah saya menghadapi sebuah pembebasan batubara, ya di sini alurnya karena menjadi penyeimbang, ya. Tahu-tahu di tanam di jalur ini pekerjaan nggak bisa jalan, ya. Apalagi waktu itu klien saya itu adalah boleh bilang PKP 2B, jadi generasi satunya, Prof, ya. Itu betul-betul yang di backup oleh pemerintah, terganggu, dia bikin tanaman, bicara human rights segala macam, hak asasi gitu ya. Kita terbang nggak bisa, jalan susah gitu ya. Saya berpikir di bacaannya, saya lihat di pohon pisang baru sekitar 1 minggu. Oh mungkin secara terbaik adalah saya kasih makanan babi di sekitar situ. Akhirnya pohon pisang ini diambil sama babi, kita nggak pernah merusak di pohon pisang, jadi gitu ya. Jadi disinilah bagaimana advokat bisa menjadi penyeimbang, ya. Saya berharap teman-teman ini justru menjadi bagian dari kemajuan Sultra ini. Rekan-rekan sejawat, Sultra ini penghasil nikel, dan perlu kalian tahu dunia ke depan itu sangat menggantungkan diri pada nikel, dan 25% kebutuhan nikel dunia itu ada di Indonesia. Jadi hari ke depan ini kalianlah pemain yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas, ya. Batu bara, oil and gas sudah ditinggalkan, ya, Prof, ya. Semua sudah batu listrik, ya. Oil and gas, batu bara itu sekarang itu udah babai. Kalimantan Timur udah babai. Orang tak tahu, ya, ada beberapa di Kaltim, ya, nikel. Semua menarikkan nikel, ya. Tapi hati-hati, ini pemberian Tuhan kepada masyarakat Sultra. Tapi kalau kita tidak siap, hati-hati, ya. Kita akan dibancak siapapun, ya. Semua kepentingan bermain.
bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun akan bermain di sini nanti. Karena semua memperebutkan di kali itu sendiri sebagai sumber daya baterai. Ya. Nah di sini saya berharap teman-teman IKD justru mewarnai, ya, menjadi penyeimbang. Karena teman-teman mengadvokasi masyarakat, ada juga teman-teman yang mengadvokasi misalnya pengusahanya, ada juga teman-teman yang mengadvokasi NGO-nya terkait lingkungan hidup, ya. Jadi dari semua sudut kita bermain, mengisi dan menjadi penyeimbang. Ya. Karena soal kebenaran itu semua punya persepsi masing-masing. Ya, kebenarannya pengusaha, kebenarannya masyarakat, kebenarannya NGO, semua punya kebenaran. Nah, di situ kita bermain menyeimbangkan, dan advokat IKD harus bermain dengan tujuan yang lebih besar adalah kita berharap Sultra ini akan menjadi satu kekuatan ekonomi dunia ke depannya yang akan dirasakan oleh rekan-rekan semua. Ya, tapi kalau salah kita bermain, ya, kita menjadi subjektif, hanya mencari keuntungan sesaat, tidak lagi melihat sebuah tujuan besar, ya, maka percayalah akan dihempas, ya, karena sama dengan yang lain. Tapi kalau kita punya warna, saya yakin teman-teman media juga akan mengapresiasi, ya, masyarakat akan mengapresiasi, dan ke depan justru bisa terjadi kepala-kepala daerah itu justru dari advokat IKD semua nih. Karena teruji pada saat menjadi mengadvokasi persoalan hukum, dia berdiri secara objektif, proporsional, dan solutif. Benar. Ya, itu kuncinya. Dia solutif, ya. Jangan sampai soal hukum itu hanya menghambat, hukum hanya membuat kaku, hukum hanya membuat persoalan menjadi panjang. Berliku, tidak. Ya, hukum itu harus solutif, mencari jalan keluar. Ya, itu lebih kurang sekilas yang bisa saya sampaikan. Banyak yang bisa dilakukan, ya. Contoh, saya kasih contoh sedikit. Menjadi penyeimbang, misalnya kita menghadapi pemerintah yang terlalu berpihak kepada pengusaha, tidak melihat kepentingan masyarakat, tata ruang jadi tabrak. Banyak yang bisa dilakukan. Kita bugatun, kita JR perda-perdanya. Bisa, itu dilakukan oleh para advokat. Negara hukum ini hebat, rekan-rekan sekalian. Seorang warga negara bisa membatalkan undang-undang, dan itu hanya terjadi di negara hukum. Dan di negara hukum lah ada peradilan tun dan Mahkamah Konstitusi. Amerika sendiri belum punya MK. Inilah hadiah founding father menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, dan maju tidaknya negara hukum ini tergantung kita semua sebagai stakeholder hukum itu sendiri. Ya, jadi menghadapi pemerintah juga banyak cara hukum. Tidak perlu dengan cara-cara menghakimi sendiri, ya, untuk jalan saya itu nggak laku, nanti dikirim tentara, dikirim polisi, tangkapin selesai. Tapi kalau kita bawa langsung ke gugat JR, ya, ke MK, kita JR perda-perda ke Mahkamah Agung, kita gugat tuh perizinan-perizinan yang melanggar, amdal-amdal yang melanggar, bagus dibawa sampai ke Mahkamah Agung, dan di situ terlihat kita memiliki kualitas. Sekelas itu, ya. Tapi intinya adalah saya sangat mengundang teman-teman IKD, yuk ambil bagian memajukan Sultra ke depan. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa banget. Jadi pertanyaan saya tepat di orang yang tepat, karena memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan kasus-kasus pertambangan yang sempat viral belakangan ini. Ada news Daily kalau tidak salah yang menyarankan kepada Elon Musk untuk membuat mobil Tesla untuk membangun pabrik di Indonesia, karena 25% nikel ada di Indonesia. Jadi somehow memang Indonesia harus berkembang, ya. Saya kembali ke Pak Prof. Tadi ada disinggung mengenai transaksional dan intervensi. Nah, jika dikaitkan dengan substansi diskusi kita, mengapa terjadi tebang pilih penegakan hukum di sektor pertambangan? Apakah yang menjadi salah satu persoalan karena adanya transaksional dan intervensi? Jadi sebenarnya penegakan hukum itu dilakukan tidak berdasarkan hukum, tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya menurut aturan-aturan penegakan hukum. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan tadi Bung Ripai, dan ini hanya terjadi bagi masyarakat yang middle itu, Pak. Kalau penambang besar seperti PT Pale, PT Freeport, itu sangat-sangat tidak berani untuk melakukan itu.
Karena pasti kalau ketahuan itu akan rusak namanya secara internasional. Tetapi dengan adanya istilahnya sekarang JO ya, jadi pemegang izin UP-nya itu tidak punya modal, lalu meminta orang yang punya modal. Yang punya modal itu dalam tanda kutip seakan-akan tidak ada tanggung jawabnya itu. Pokoknya bagaimana dia ngambil produksi bayar. Tidak ada tanggung jawab lingkungan, tidak ada tanggung jawab sosial, karena itu terpulang pada semua pemegang izin usaha pertambangan. Yang pemegang izin usaha pertambangan ini yang tentu tidak mungkin mendapatkan izin usaha pertambangan kalau tidak memenuhi 4 syarat, misalnya syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ya. Dan lucunya, ketika ada penegakan hukum dan kerusakan itu dan pelanggaran itu dilakukan oleh JO, yang ditangkap itu adalah pemegang izin usaha pertambangannya itu. Ya notabene orang lokal, orang kita. Supaya nggak capek-capek ditangkap terus, maka ada yang menawarkan oknum supaya bisa diselesaikan dengan transaksional, intervensi, maka maraklah yang disebut dengan backing. Backing itu macam-macam, Pak. Ada oknum dari penegak hukum, ada oknum dari keamanan, ada hukum dari DPR RI, ada hukum dari partai politik, dan semua. Dan ketika masuk, ya ada dari gubernur, ada dari bupati wali kota. Begitu masuk, kenapa berhenti, Pak? Waduh, ternyata ada backingnya. Makanya tadi saya katakan, kalau penegakan hukum seperti ini, itulah yang Bapak baca tebang pilih sebenarnya. Bukan tebang pilih sebenarnya, karena ada intervensi. Ada kasus cepat sekali sampai pengadilan. Ada juga bertahun-tahun tidak sampai pengadilan. Padahal kerusakannya jauh lebih parah yang tidak sampai ke pengadilan. Nah itu bukan lagi rahasia umum karena mereka bercerita. Ya mungkin Bapak pernah dengar Ismail Bolo, kira-kira cuma belum ada yang berani jadi Ismail Bolo di Kendari. Tapi kalau ada yang berani itu belum kita kasih penghargaan. Tapi kalau Bapak tahu yang seperti kasus Mandiodo itulah faktanya, Pak. Dan semua ada datanya, Pak. Jadi bukan lagi mengada-ada, bukan hoax. Dan faktanya sekarang nggak ada kegiatan sana, kita semua diam. Kenapa dia? Mungkin backingnya larang untuk nambah dulu, tolong dulu. Oleh karena itu, sebagai orang hukum, sebagai penegak hukum dalam lawyer Kadin ini, apakah kita tega nikel ini habis tapi rakyat kita tidak bahagia, Pak? Itu pertanyaannya. Padahal asas hukum mengatakan ketika ada pengusaha pertambangan, pengusaha perkebunan, kehutanan, apa saja sumber daya alam, maka orang yang pertama bahagia dulu adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam. Tapi masyarakat kita di sana, Pak, kasihan, Pak, digadaikan, Pak, nyawanya. Kerjanya yang angkat-angkat apa namanya itu, solar, ya. Tapi tidak menikmati, padahal dia adalah orang lokal. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya nyambung baik dengan tawaran Pak Budi Baik bahwa kita perlu upgrading atau pencerahan bagi teman-teman berani supaya menambah skillnya, ya. Pengetahuan ikadin ya, menambah skillnya, pengetahuannya tentang bagaimana penanganan sektor-sektor sumber daya alam. Bukan saja pertambangan, Pak. Karena Kendari ini bukan cuma pertambangan, ada perkebunan dan sebagainya. Dan Kendari ini akan menjadi pusat nanti pengembangan baterai, Pak, sekarang. Karena sekarang ini orang tidak meninggalkan lagi tadi karbon itu apa namanya, minyak yang fosil itu, sekarang kita pada energi listrik gitu. Dan salah satunya itu adalah baterai.
Orang yang sekarang akan membuat stainless, nikel, nikel matte, ferronikel dan sebagainya. Dan unsur-unsur nikel itu ada 12 unsur yang baru termampatkan baru nikel dan besi, kecil sekali. Dan itu nanti akan ada pabriknya masing-masing. Oleh karena itu saya menyambut baik sekali lagi bahwa perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang apa sih sebenarnya menjadi haknya masyarakat di dalam pertambangan itu. Itu banyak orang tidak tahu apa haknya Sulawesi Tenggara terhadap pertambangan. Cuma ketika menikmati bahwa mobil baru, mobil apa, tapi itu kecil sekali Pak. Yang diambil orang itu jauh Pak, beribu-ribu kali lipat itu. Yang diambil jauh-jauh itu. Dan mereka tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum, tidak pernah. Yang ditangkap mereka yang jaga tambang. Mereka kalau tangkap lari ke kampungnya. Tidak pernah kelihatan ya. Oleh karena itu memang sih perlu ada advokasi masyarakat bahwa jangan takut kalau memang benar gitu. Tapi sekarang ini berubah itu Pak Rebaid ya. Sekarang orang berani meskipun salah jadi benar gitu. Ya, sekarang ya. Tapi orang benar tapi takut aja jadi salah. Dan itulah yang terjadi di Mandiodo itu. Karena takut aja jadi salah, padahal benar. Orang yang salah tapi berani aja benar. Itu. Itu mungkin dari bahwa kenapa Tabapin ini semakin tidak bisa, karena kita sendiri yang kayaknya permisif ya, dalam bahasa itu permisif, membiarkan, ada pembiaran, tidak ada perlawanan. Yang bisa melakukan perlawanan ini adalah IKD Pak. Karena memang kalau teman-teman dari aparat penegak hukum, polisi, jaksa apa itu ada komandannya Pak. Tidak bisa. Ini Pak saya Pak Ketua ini pernah ada komandannya, sekarang nggak ada komandannya. Jadi dia bisa bebas ya. Ada pimpinannya di Jakarta Pak, sampingnya itu. Tapi bukan komandannya ya. Nah, ini yang jadi salah ya. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa teman-teman ini yang peran IKADIN ini perlu memberapa namanya, istilah saya individual capacity, perlu dikembangkan individualnya, kemampuannya. Tetapi yang paling utama dari semua itu adalah integritas dan kemandirian moralnya. Karena meskipun dia pintar, tapi kalau tidak jujur, tidak otentik, tidak punya keberanian moral ya, ini yang paling penting. Banyak orang punya kemandirian moral, tapi ketika dipanggil oleh penegak hukum baru 2 kali dipanggil sudah luntur Pak, keberanian moralnya hilang. Ya, dia bilang, enak Bapak cerita di situ. Saya sudah disiksa. Tapi bagaimanapun juga perlu ada upaya ke arah sana. Karena tanggung jawab kita, saya juga sebagai akademisi hukum bertanggung jawab tentang itu. Dan saya harus menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya paham. Karena itu nanti pertanggungjawaban saya di akhirat. Kenapa dulu nggak bilang-bilang? Ya, jadi tolonglah nanti adik-adik ini IKADIN Indonesia ya, advokat Indonesia ini harus diberikan kapasitas dulu, kemudian integritas dilatih, dan memang sih harus yang integritas teruji Pak. Kalau cuma belum teruji itu tidak bisa. Harus teruji bahwa saya jadi pernah menangani kasus-kasus yang memang memihak kepada kebenaran dan memihak kepada kepentingan rakyat. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Mungkin kita berdialektika dengan melibatkan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan untuk saya mau izin mengajukan, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tema kita atau terkait dengan narasi atau jawaban yang disampaikan oleh Bapak Prof dan Bang Rifai. Boleh saya persilahkan 2 pertanyaan dulu sebelum kita lihat waktu apakah bisa ditambah dengan pertanyaan lanjutan. Silahkan, mungkin bisa maju ke depan di bagian belakang. Dibawakan aja. Tolong disebutkan namanya dan langsung pada pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa.
Belakang. Bawah. Terus, Ya, aman. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Solehin dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Kendari. Kalau pertanyaan saya itu sudah di general, mungkin untuk kedua orang materi. Jadi yang pertama kan kita tuh mahasiswa di kampus itu sering mendengar sentikan bahwa sudah jelaskan juga tadi bahwa ada saja itu tambang yang tidak mendapatkan izin untuk beroperasi, tapi tetap saja beroperasi. Yang saya ingin tanyakan itu bahwa ketika ada tambang yang tidak memiliki izin, berarti ada saja masalahnya seperti itu. Dan mungkin masalahnya bisa di berbagai aspek, termasuk di dampak lingkungan. Nah, ketika kita berbicara tentang dampak lingkungan, pasti akan berpengaruh langsung kepada masyarakat. Jadi yang pertama bahwa kami ini kan sebagai mahasiswa, jika kami ini ingin care terhadap masyarakat, yang saya tanyakan bahwa kalau kita ingin care sama mereka itu mulai dari mana? Seperti itu. Kami sebagai mahasiswa kan kami dia aktifnya di kampus ya, tambang juga di daerah-daerah. Jadi kalau kami ingin care itu lewat mana? Jalurnya lewat mana? Yang pertama. Yang kedua, sudah disinggung juga tadi bahwa adanya tambang yang tidak berizin ini ada saja yang orang di belakangnya yang backing seperti itu. Bisa jadi pihak hukum dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan kan tadi memang sudah dibahas bahwa sudah dijelaskan tadi tentang solusinya, tapi tetap ada saja tambang-tambang yang beroperasi meskipun tidak memiliki izin. Berarti mungkin ada yang salah dengan cara kita dalam menyelesaikannya. Mungkin menurut Bapak itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi boleh? Masih ada? Boleh, silahkan langsung maju. Langsung pada pertanyaannya dan menyebutkan nama, asal dari mana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yayat, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya beberapa hari ini kami mendiskusikan terkait polemik yang terjadi di Wauni, tambang di Wauni. Bagaimana di Wauni itu sudah ditetapkan bahwa tidak ada lagi aktivitas pertambangan di sana, tapi masih ada tambang-tambang yang bandel. Nah, pertama tadi ada bahasa bahwa tebang pilih. Nah, tebang pilih yang dimaksud ini apakah para pengusaha tambang ini yang bandel atau kurangnya masih kurang atau lemahnya sikap penegak hukum terhadap tambang-tambang yang masih beroperasi ini. Nah, maksud saya kalau misalnya ada backingan yang dikatakan tadi bahwa ibaratnya ada backingan dari yang lebih jauh, misalnya di Kapolda sana misalnya, maaf. Maksud saya apakah upaya pemerintah atau langkah-langkah mungkin juga yang bisa diambil oleh ikatan ini punya batasan, atau kita dibatasi hanya untuk menikmati bahwa ternyata jalur sistemnya seperti ini terus, bahwa ada backingan lah, kemudian hanya semacam mereka dibiarkan begitu. Kalau soal hukum juga lemah, tidak kuat-kuat amat, apakah seperti itu? Karena kita ini butuh sesuatu yang diberantas sampai akar-akarnya, mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas kesempatan. Ya, kita dua pertanyaan dulu. Dari Solihin, dari kami, kami kalau tidak salah mahasiswa. Pertanyaannya mengenai tambang yang tidak memiliki izin. Bagaimana tambang tersebut bisa mengolah tambang tersebut bisa berdampak pada masyarakat. Lantas
terhadap itu, bagaimana peran mahasiswa sebagai agent of change dalam perannya menyelesaikan atau setidaknya memberikan peran terhadap penyelesaian ataukah proses penegakan hukum dalam pertambangan. Silahkan, Prof. Terima kasih pada dua mahasiswa ya. Saya senang kalau mahasiswa yang bertanya yang selalu ingin ke depan gimana ya. Yang pertama dulu, illegal mining itu bukan cuma lingkungannya bersoal, tetapi pencuri itu barangnya negara dia curi, dan negara juga mestinya tidak diam dicuri barangnya gitu. Jadi yang bingung kita ini, kok negara dicuri barangnya diam-diam, mahasiswa yang ngoceh. Ini pertanyaan. Padahal mestinya negara marah. Kan begini Pak hukumnya. Yang namanya tambang itu adalah dikuasai oleh negara. Pemiliknya itu adalah common propertinya itu adalah bangsa Indonesia. Jadi kita semua ini tanpa melihat sukunya, agamanya. Nikel di Kendari ini, di Kolaka, di Sulawesi Tenggara ini bukan saja miliknya orang Tenggara, miliknya seluruh Indonesia. Artinya bisa datang nambang sini. Tapi pertanyaannya, ketika aparat penegak hukum, dalam hal ini institusi negara, lembaga penegak hukum, tahu bahwa ada penyimpangan, tidak ada izin, mestinya dia itu hentikan. Tapi justru dia melindungi. Makanya kita juga bingung sekarang. Kalau dulu pencuri ditangkap oleh aparat penegak hukum, sekarang aparat penegak hukum mengawasi pencuri, mengawasi untuk mencuri, seperti itu. Mengerti maksudnya? Jadi diawasi untuk mencuri barangnya negara. Jadi semakin bingung kita ini. Mestinya mencuri negara, mencuri barang negara ditangkap. Karena saya APH, saya lembaga penegak hukum. Tetapi saya mengawasi supaya aman dia mencuri, dia curi. Kan gitu. Kalau mau sidak, disuruh dulu lari baru datang. Begitu tiba di tempat, hilang semua pencuri. Itu artinya bahwa yang mau sidak itu suruh lari dulu. Jadi bukan persoalan lingkungannya aja Pak Solihin. Itu dampaknya itu lingkungan. Dan saya setuju kalau mahasiswa mau, karena kalau kita menganggap negara tidak berdaya menghadapi pencuri, mahasiswa bisa ikut ambil bagian. Dan saya yakin, jangankan pencuri nikel bisa dihabisi oleh mahasiswa, rejim Soeharto saja bisa turun karena mahasiswa.